Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang keempat, dan perayaan Ekaristi pada misa yang kedua ini akan dipimpin oleh Pastor Billy Robert Mauntu PR dengan penyelenggara misa dari SD Katolik Santo Aloysius Tukambene, Manado. Umat yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dalam perayaan Ekaristi ini. Untuk itu, marilah kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka Wahai Saudara Puji Syukur 319. Siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Mari saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi di hari Minggu biasa yang keempat. Bacaan-bacaan kitab suci yang akan diperdengarkan kepada kita akan mengajak kita untuk melihat bahwa kebahagiaan tertinggi yang kita cari sejak kita hidup di dunia ini hanya terletak di dalam Tuhan sendiri. Tuhan menganugerahkan kehidupan, kebahagiaan, dan kesejahteraan kepada kita. Ialah yang memberkati hidup kita. Karena itu kita diundang lewat perayaan Ekaristi yang kita rayakan ini untuk datang mendekat kepadanya, mencari Dia, menemukan rahmat-Nya, dan hidup di dalam kesetiaan pada kehendak-Nya. Mari kita bersyukur atas panggilan kita itu, dan dengan rendah hati di awal perayaan suci ini, sambil mengenangkan misteri pembaptisan kita, kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita. Asperges me Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Allah dalam madah kemuliaan. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
dan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkau kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, perkenankanlah kami menghormati Engkau dengan segenap akal budi dan mencintai sesama manusia dengan kasih yang sejati. Semoga Engkau menguatkan dan mendampingi kami dalam peziarahan hidup kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hal yang paling dicari di muka bumi ini adalah kebahagiaan. Kita bekerja, cari doi, semua untuk bukan supaya kita punya banyak uang saja, tetapi supaya kita bisa berbahagia. Kita mesti bangun pagi-pagi atau capek-capek setelah kerja sore, mesti jogging, pergi ke gym, mesti diet, mesti puasa, biar rage sadap sekali, apalagi DP bobou masuk di hidung. Mar tetap orang mesti makan lettuce dengan tomat saja. Demi apa? Demi kesehatan. Karena di balik tubuh yang sehat ada kebahagiaan. Di balik kemapanan, di balik harta benda yang kita miliki, ada jaminan kenyamanan, dan itu adalah kebahagiaan. Kita mesti berteman, mesti buat reel setiap hari,
mesti membaca feed setiap hari, mesti kasih komentar, mesti kasih pujian, kasih emoticon, terima kasih, love, begitu. Supaya kita boleh menjaga relasi, menjaga persahabatan, karena kita yakin di balik keharmonisan ada kebahagiaan. Kita mesti buat ini, buat itu, supaya kita bisa berbahagia di muka bumi ini. Dan kita tahu bahwa kebahagiaan tertinggi bukan sekedar mendapatkan hal-hal material tadi, bukan sekedar mendapatkan atau mengumpulkan yang duniawi saja. Kita juga sadar bahwa kebahagiaan tertinggi adalah kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan Allah. Kita menjalin relasi yang harmonis, persahabatan, bukan saja dengan teman-teman di sekitar kita, bukan saja dengan teman-teman sosial media kita, tetapi teristimewa kita menjaga persahabatan kita dengan Allah. Dan itu memang benar, saudara-saudari. Kebahagiaan yang kita cari terletak di dalam keharmonisan kita, membangun segala hal yang duniawi, tetapi juga membuat jembatan untuk hal yang ilahi. Kita semua dipanggil untuk berbahagia, tetapi kebahagiaan itu juga adalah suatu pilihan hidup. Ada orang yang memilih hidup bahagia cukup dengan yang duniawi. Ada orang memilih bahagia cukup dengan menjaga kesehatan. Ada orang yang memilih bahagia cukup dengan punya banyak uang, punya relasi, punya popularitas, and that's enough. Ada orang yang mesti membangun relasi di dalam pelayanan, melayani Tuhan adalah yang membahagiakan, and that's enough. Kandati di dalam kehidupan setiap hari toh, dikejar-kejar oleh abang koperasi, begitu. Yang penting menjaga relasi dengan Tuhan, yang penting selalu di gereja, jaga-jaga rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan-bacaan kitab suci kita diajak untuk melihat kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Pertama-tama, bahwa kebahagiaan itu harus dicari. Di mana kita mencarinya? Yaitu di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian dari Tuhan. Tetapi pemberian itu bukan sekedar dikasih begitu saja, melainkan harus ada daya dan upaya dari kita untuk menemukannya. Sabda bahagia yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil adalah ajaran perdana ketika Yesus tampil sebagai guru ilahi di depan umum. Ini ajaran yang pertama yang Yesus sampaikan. Dan apa yang terjadi dengan sabda bahagia tersebut? Kita mendengar tadi dalam bacaan Injil ada banyak tindakan simbolis sebelum sampai kepada ajaran Yesus tentang sabda bahagia. Jadi ini ajaran, ajaran kepada murid-murid Yesus. Dikatakan oleh penginjil Matius tadi, ketika melihat orang banyak, Yesus naik ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, murid-muridnya datang kepadanya. Kedatangan murid-murid adalah suatu tindakan, adalah sebuah action untuk mendekati sang guru. Untuk apa mendekati sang guru? Untuk menerima ajaran. Dan ajaran yang pertama yang Yesus sampaikan adalah ajaran tentang sabda bahagia. Sehingga
mereka yang mendengarkan, mereka yang menerima ajaran, sama seperti kita yang mendengarkan ajaran sabda bahagia, juga pasti akan mengkonfrontasikannya di dalam budi dan di dalam hati mereka, di dalam kehendak mereka. Ini adalah satu jalan yang berbeda dengan kebahagiaan yang pada umumnya diusahakan, dijalani oleh orang-orang. Yesus menyampaikan satu sabda bahagia, satu sumber kebahagiaan yang berbeda. Kebahagiaan yang terletak di dalam hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang-orang. Kebahagiaan di dalam kemiskinan, kebahagiaan di dalam duka cita, di dalam kelemah lembutan. Lemah lembut, sementara dunia mengajarkan survival for the fittest. Kelemah lembutan tidak akan dapat bertahan di dalam dunia yang keras. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sejak kapan kebenaran dapat memuaskan? Berbahagialah orang yang murah hati, karena pasti akan menjadi tanpa bapinjam doi. Coba jadi murah hati, sesadiki lebih mendatang pinjam dang 100. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di dalam ajaran ini Yesus hendak menegaskan satu hal saja, bahwa kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia memang benar membawa kebahagiaan, membawa kesenangan. Tetapi kebahagiaan itu bukan cuma soal kesenangan saja, tetapi soal blessedness, soal terberkati, soal sebuah panggilan hidup yang bukan sekedar senang, bukan sekedar joy, happy, melainkan satu hidup yang memiliki kualitas, berkat, dan terberkati. Inilah kebahagiaan yang sejati. Dan untuk mengalaminya, kita bukan sekedar berupaya mencari, tetapi kita juga belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Kita tidak bisa memproduksi berkat, kita tidak bisa membuat berkat. Berkat itu hanya datang dari atas. Dan berkat itu, jika disemaikan di dalam kehendak yang baik dari hidup manusia, akan menghasilkan buah, akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan suatu kehidupan yang berbeda dari sekedar manusiawi belaka. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sabda bahagia pertama berbicara tentang kekecilan, tentang kemiskinan di hadapan Allah. Siapa yang dimaksud? Orang seperti apakah yang dimaksud miskin di hadapan Allah? Bacaan pertama di dalam kitab Nabi Sefanya, kita menemukan tentang bagaimana Tuhan Allah lewat nabinya mau menguatkan orang-orang Israel yang semakin kecil, semakin sedikit, dan tertindas di pembuangan Babilonia. Mereka ini disebut Anawim Yahweh, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya andalan lagi selain Tuhan. Dan memang benar, kehidupan beriman yang sejati ditemukan lewat kekecilan, kerendahan diri kita, bukan di hadapan dunia, tetapi di hadapan Tuhan. Kita boleh pintar, kita boleh berbakat, kita boleh punya ini dan itu, tetapi di hadapan Tuhan, di hadiratnya, kita harus menampilkan justru kekecilan dan kemiskinan kita. Inilah spirit dari Anawim Yahweh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka
yang empunya kerajaan surga. Bukan kebetulan penginjil Matius menempatkan sabda bahagia ini sebagai yang pertama dari ke-8 sabda bahagia. Sebagai yang pertama dari seluruh ajaran Yesus di atas bukit kepada murid-muridnya. Untuk mengingatkan kita bahwa the blessedness of life, bahwa kehidupan yang terberkati tidak datang dari upaya, kehebatan, atau keterampilan kita. Bahwa the blessedness of life itu hadir karena kita mau mengecilkan diri kita di hadapan Allah. Kita mau menjadikan segala sesuatu yang kita punya sebagai channel, sebagai saluran, supaya rahmat itu datang kepada kita, tinggal di dalam hidup kita, menghasilkan buah bagi kita dan bagi sesama. Saudara-saudari, saya percaya inilah yang juga menjadi pengalaman kita sebagai orang-orang Kristiani. Inilah yang menjadi pengalaman rohani kita. Kita semua memilikinya. Kita semua dibakar untuk mencintainya dan selalu mencarinya. Kita semua ingin bahagia, bukan sekedar kebahagiaan duniawi, tetapi kebahagiaan batin yang menenangkan, yang menyejukkan, yang menghasilkan buah. Apapun yang kita miliki, apapun kemampuan kita, jika kita menjadikan rahmat Allah sebagai bagian untuk menguduskan hidup kita, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati itu. Rasul Paulus mengingatkan dalam bacaan kedua bahwa menemukan kebahagiaan sejati mungkin akan terlihat bodoh di mata dunia. Biongo, orang-orang bodoh mencari kebahagiaan dalam kemiskinan, mencari kebahagiaan di dalam kelemah lembutan, mencari kebahagiaan di dalam kerendahan hati, atau bahkan membiarkan diri dianiaya demi kebahagiaan surgawi yang kelihatan bodoh itu. Tapi Paulus bilang, apa yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk menjadi sesuatu tempat Allah menyalurkan kebenarannya, tempat Allah menyalurkan kekudusannya, tempat Allah menyalurkan penebusannya. Karena itu Paulus mengingatkan kita supaya kalau kita mau bermegah, kita mau bertaiminya, begitu orang Manado bilang, maka bertaiminyalah di dalam Tuhan, bertaiminyalah di dalam rahmat-Nya. Usahakanlah dengan giat untuk mencari the blessedness of life yang datang dari kesetiaan kita untuk mendengarkan ajaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, Kristus mengajak kita untuk selalu bersukacita dan berbahagia sebagai putra dan putri Allah Bapa yang Maha Kasih. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa
sang sumber kebahagiaan sejati. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Bagi orang tua kaum remaja, semoga para orang tua kaum remaja selalu sabar dan tekun dalam membimbing anak-anaknya ke arah kedewasaan seturut kehendak Allah. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Bagi orang-orang yang menderita, semoga orang-orang yang menderita selalu teguh dalam iman, harapan, dan kasih berkat sabda kasih Allah sendiri yang mengalir melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Bagi kita sendiri, semoga kabar sukacita Injil senantiasa membimbing dan meneguhkan kita dalam menghayati semangat Kristus di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Dalam perayaan Ekaristi ini, dengan rendah hati marilah kita panjatkan kepada Tuhan semua ungkapan syukur kita, permohonan-permohonan, serta harapan-harapan kita. Bersama dengan Angelika Simbar, kita mengucap syukur atas hari ulang tahunnya ke-28 pada hari ini. Semoga Tuhan menganugerahkan kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan di dalam hidupnya, serta memberkati segala pekerjaan dan rencana-rencananya di hari-hari mendatang. Bersama dengan Ibu Mary Weken, mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkat-Nya, teristimewa atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai kehidupannya di hari-hari mendatang. Bersama dengan Bapak Ferry Fidonius Tatuil, mengucap syukur atas rahmat dan berkat Tuhan yang dialami di dalam kehidupan keluarga, teristimewa atas hari ulang tahun ke-60, serta memohon kesembuhan bagi ibu keluarga yang sementara sakit. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan, dan juga membimbing segala proses penyembuhannya. Bersama dengan keluarga besar SD Katolik 19 Santo Aloysius Manado yang menjadi penyelenggara misa hari ini, memohon rahmat dan berkat Tuhan untuk kehidupan, rencana, dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah kita ini di hari-hari yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati para guru, staf, dan juga teristimewa para murid. Marilah kita mohon. Kyrie eleison. Bapa yang maha baik, dengarkanlah permohonan kami. Berilah agar kami selalu bersemangat miskin dan rendah hati demi keselamatan kami dan sesama, seturut teladan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai demi manusia, derita dosa
belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku. Gunakanlah menurut rasamu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu kumohon menjadi hartaku. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah. Terimalah ya Allah yang Maha Murah, dan berkatilah persembahan roti dan anggur yang kami haturkan ke hadapan-Mu sebagai ungkapan kerendahan hati kami untuk menjawab panggilan kebahagiaan Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu ya Bapa, Dia membukakan bagi kami palang pintu surga-Mu. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian di dalam tubuh dan darah-Nya. Sudilah Tuhan Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Leo dan uskup kami Benediktus, bersama semua uskup, imam dan diakon, bersama seluruh umat milik-Mu. Bukalah mata kami supaya mengenal keperluan saudara dan saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani menurut perintah dan teladan Kristus. Dan semoga gereja-Mu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, akan damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam pengharapan yang baru. Juga ingatlah akan saudara dan saudari kami yang telah beristirahat dalam Kristus, dan akan semua orang yang telah berpulang. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Dan sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Corpus Christi custodia glorificata mater.
Kau hadir kini dalam rupa ragu roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah sahaja, kan sembuh kami hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Isahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadilah dekatku Tuhan, Jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang
Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi setempat yang ilahi. Di kala tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman dan kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, berilah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu melalui sakramen Ekaristi ini, Engkau telah menguatkan kami. Semoga kami menjadi orang-orang yang selalu lapar dan haus akan sabda dan kebenaran, sampai kami Kau puaskan dalam kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Silahkan duduk untuk pengumuman gereja. Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan umat yang hadir, menyampaikan terima kasih kepada Pastor Billy Robert Mawuntu PR yang sudah mempersembahkan misa pada misa yang kedua ini. Umat yang terkasih, agenda paroki sepanjang pekan ini sebagai berikut. Pertama, diingatkan kembali pada hari Kamis 5 Februari 2026 akan diadakan penjaringan dan pembaharuan pengurus wilayah rohani. Untuk itu diharapkan kehadiran umat di tiap-tiap wilayah rohani. Dan yang kedua, pada tanggal 10 hari Selasa pada tanggal 10 Februari 2026 jam 18.30 WITA di Pastoran Paroki akan diadakan pertemuan perdana untuk kursus perkawinan. Agenda lainnya dapat dibaca di Warta Paroki. Disampaikan terima kasih kepada petugas liturgi pada misa yang kedua ini, lektor, pemazmur, animator, putra-putri altar, dan secara khusus disampaikan terima kasih kepada keluarga besar SD Katolik Santo Aloysius Tukambene Manado, kepala sekolah, para guru dan pegawai, serta para murid yang sudah mengambil bagian pada misa yang kedua ini. Umat yang terkasih, marilah kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati saudara-saudari sekalian,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih. Pergilah dan muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Sukacitaku